Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Senang sekali saya melihat orang-orang baik di Kota Medan, Masya Allah. Ya, saya ingin menanggapi tadi ya Bunda Roni di dalam hadis yang kita sering baca, di mana Nabi kita, junjungan kita Nabi Muhammad SAW ketika berkhutbah pada waktu haji wada, haji perpisahan, yang disabdakan oleh beliau adalah orang Arab tidak lebih baik daripada orang Ajam atau orang non-Arab. Begitu juga orang non-Arab tidak lebih baik daripada orang Arab. Tetapi yang paling baik di antara mereka adalah yang bertakwa ya Bun ya. Bukan yang mensyahadatkan orang ya Bun ya. Itu bagian dari takwa. Output dari takwa. Jadi kalau yang disebutkan yang paling bertakwa bukan yang mensyahadatkan orang, tidak usah ngiri sama orang mensyahadatkan orang. Justru kami ini yang masuk Islam belakangan, yang sempat dikafirkan oleh orang tua kami. Ya Allah. Loh, memang kenyataannya begitu kan? Kenyataannya begitu. Setiap bayi yang lahir kan fitrah, Bu. Iya. Dia menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi karena siapa? Karena orang tuanya. Nah, ketika bersyahadat kan artinya kan kembali ke fitrah. Iya. Ya berarti kan saya dulu dikafirkan sama orang tua saya, Bu. Iya. Nanti di dalam perut fitrah ya. Dalam perut masih fitrah. Jadi kami yang baru masuk Islam belakangan ini juga sebenarnya ngiri dengan saudara-saudara kita yang lahir besar di keluarga Muslim. Karena tiap hari kan Bapak Ibu semuanya memelihara la ilaha illallah di dalam bibir kita, bibir Bapak Ibu. Nah kita sempat berapa puluh tahun gak mengucapkan itu, Bu. Jadi kita ngiri. Bapak Ibu semua dari kecil begitu adil balik sudah dihitung argonya. Iya. Nah kita Sejak bersyahadat sudah jauh ketinggalan dengan saudara kita yang dari keluarga Muslim. Cuman Masya Allah kan Allah Maha Adil ya Bun ya. Ketika kita bersyahadat, argo kita dinolin Bu. Iya, Gitu. betul. Argo kita dinolin, jadi kita dikasih modal gitu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah nanti paling saya pengennya ngejarin di tikungan gitu Bun. Ya, yang penting buat kita adalah kita tidak melihat orang ini lahir dari keluarga Islam atau orang ini dulunya sempat dikafirkan oleh orang tuanya. Yang penting ketika kita masih sama-sama menikmati nikmat Islam di dunia ini, kita tinggal berlomba-lomba gitu ya, berlomba-lomba berbuat kebaikan. Itu saja. Jadi kita sama-sama ngiri sebenarnya. Kita juga ngiri ya. Kalau ada yang bilang ngiri ke kita, enggak, kita juga ngiri. Tapi insya Allah Allah Maha Adil gitu ya. Nah kalau dikatakan tantangan selama kita berdakwah, tantangannya ada dua. Ada yang dari luar, ada juga yang dari dalam. Kalau dari luar kita tahu lah ya, karena kita memang berurusannya nih langsung dengan kaum kufar. Ya, kita berurusan dengan kaum kufar. Saya alhamdulillah diamanahkan menjadi ketua litbang di Yayasan Pembina Mualaf at-Tauhid yang berpusat di Surabaya. Karena saya diamanahkan jadi ketua litbang, tugas utama saya adalah berdebat. Dalam setahun kita wajib berdebat dengan pendeta minimal 2 kali dalam setahun. Dan ketika kita mengundang pendeta untuk berdebat, semua kita yang fasilitasin. Di tempat yang baik, kita sediakan fasilitas, makan, tidur untuk pendeta-pendeta yang kita undang. Dan juga kita juga mempersilahkan mereka membawa jemaat sebanyak-banyaknya. Kita siapkan tempatnya. Ya, jadi semua kita biayain minimal sekali debat itu minimal 70 juta. Hanya untuk tempat dan 1 malam bermalam gitu. Tujuannya apa? Bukan kita mau cari musuh, bukan. Justru kita pinjem, tanda kutip ini pinjem pendeta supaya kita berdakwah kepada orang yang muslim maupun yang belum muslim. Pinjem pendeta nih maksudnya ini. Tujuan kita bukan untuk memualafkan si pendeta, bukan. Tapi dengan pendeta berargumen dengan kita, argumen yang kita sampaikan kan ditonton orang, baik yang nonton secara langsung maupun yang nonton di media sosial. Ketika orang Islam yang nonton, kita berharap akidahnya makin kuat, imannya makin kuat.
Ketika yang belum muslim nonton, yang kita harapkan menjemput hidayah Allah. Kalau mereka bersahadat itu cuma bonus buat kita. Yang penting kita sudah sampaikan melalui si pendeta ini gitu. Jadi pendeta ini sebenarnya partner kita dalam dakwah gitu kan. Ya, walaupun misalnya di dalam perdebatan itu mungkin mereka juga ada ngomong agak tinggi bagaimana, kita tetap harus menjaga suasana debat supaya tetap bersahabat. Ya, setiap kali selesai debat saya dan pendeta-pendeta masih bisa ngopi bareng, makan bareng, ngobrol bareng tanpa ada permusuhan. Jadi memang tujuan kita berdebat itu juga kita mengikuti aturan-aturan dari Al-Quran, bahwa kita boleh berdebat dengan mereka asalkan dengan cara yang paling baik gitu ya. Nah, kenapa kita kok malah mengambil jalan berdebat gitu? Ya, zaman sekarang kita ini kan sudah bukan zaman perang fisik. Kita hidup sebagai suatu bangsa Indonesia yang merdeka, yang berbineka tunggal ika. Kita kan juga harus menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Namun di dalam hal agama, nah ini kan kita sebenarnya di Islam dan Kristen memang dua-dua ini sama-sama agama misi. Dua-duanya sama-sama agama misi. Kita juga mengajak orang masuk Islam. Cuman bedanya di dalam negara Indonesia ini kan ada aturan. Aturannya itu adalah keputusan bersama dua menteri nomor 1 tahun 79, bahwa kita tidak boleh mengajak atau mensiarkan agama kepada orang atau kelompok orang yang sudah beragama. Dewan dakwah kita tahu, Bunda Roni pasti tahu kan, kita juga mengirimkan dai-dai ke daerah-daerah pedalaman untuk mengajak orang yang belum kenal agama untuk masuk Islam. Begitu juga mereka misionaris-misionaris, sama juga yang saya dengar dari teman-teman dai di Dewan dakwah di daerah-daerah itu, ketika mereka ketemu misionaris, mereka bikin perjanjian tidak tertulis pun. Tarik garis, ini daerah kami ya, selalu daerah kamu ya, kamu jangan ke sini, kita tidak akan ke sana. Begitu juga mereka di tempat daerah orang yang belum kenal agama gitu. Tapi yang sering terjadi dan masih terjadi, saudara-saudara kita yang Kristen ini, karena mereka juga dulunya menolak keputusan bersama itu supaya tidak diterbitkan, mereka juga protes. Sampai sekarang walaupun keputusan itu masih ada, tapi tetap mereka langgar gitu. Mereka langgar dan mereka nggak takut melanggar itu. Karena apa? Karena di keputusan bersama itu sanksinya nggak jelas pun. Sanksinya apa? Hanya akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, ketentuannya di mana? Cari lagi gitu. Ngambang, masih karet gitu lah. Jadi ketika ada pelanggaran di lapangan, yang bisa kita lakukan apa? Ya paling cuma ngusir gitu. Cuman kalau kita ngusirnya dengan ilmu kan lebih enak. Iya. Ya kan? Iya, betul. Tapi kalau kita ngusirnya pakai gagang sapu, ibu-ibu misalnya, pergi kamu misalnya pegang gagang sapu, terus ada yang foto, yang salah yang pegang gagang sapu atau yang pegang brosur? Yang pegang sapu gitu. Nah, makanya kami di yayasan kami ini, kami memang menempuh jalur perang pemikiran. Tujuannya adalah untuk membentengi iman dan akidah umat Islam dari upaya-upaya semacam itu gitu. Ya, kami mendekati pesantren, masjid-masjid, sekolah tinggi, universitas yang mau belajar kristologi. Upaya ini sudah kami lakukan kira-kira 4-5 tahun ke belakang ini. Dan karena belum semua saudara-saudara kita yang muslim itu mau menerima kajian seperti ini, makanya kami fokus di media sosial. Nah, ketika di media sosial kita berdebat, kita tayangkan di dalam media sosial, alhamdulillah respon dari saudara-saudara muslim ternyata bagus gitu. Kalau hanya untuk belajar kristologi, mereka masih takut. Saya tidak menyalahkan, karena memang masih banyak guru-guru kita yang melarang anak-anak kita untuk baca kitab orang lain. Saya tidak menyalahkan, tapi memang kristologi ini memang ternyata penting buat seorang muslim yang sudah kuat Islamnya untuk berdialog dengan saudara kita yang di agama lain, terutama di Kristen gitu. Kenapa? Karena ternyata dengan kristologi kita malah insya Allah bisa menyadarkan mereka
menyadarkan merekanya bukan dari Quran tapi dari kitab mereka sendiri. Ya, kalau kita tahu isi kitabnya mereka, kitab mereka itu sebenarnya adalah musuh terbesar mereka gitu. Itu yang terjadi, itu yang ada apa memang di dalamnya tuh banyak ayat-ayat yang menentang perbuatan mereka sendiri gitu. Atau paling tidak sama. Karena kitabnya mereka ternyata bisa dibagi-bagi. Oh, kalau yang kitab ini ajarannya ini, yang ini ajarannya begini, yang ini kok beda ya gitu. Itu bisa dibagi-bagi kalau kita tahu kristologi. Belum lagi kalau kita bisa menemukan begitu banyaknya kontradiksi di dalam kitab itu. Iya. Nah, jadi kami menggunakan metode seperti itu ketika kami praktekkan di depan saudara kita yang Kristen. Kalau yang istilahnya dibukakan, diizinkan untuk menjemput hidayah, banyak yang masuk Islam. Hanya gara-gara membaca ulang kitab mereka. Ketika mereka datang, saya nggak langsung kasih Quran, saya kasih kitab mereka sendiri, baca sendiri. Kontradiksinya bisa dibuktikan sendiri gitu, ya. Karena kan begini, landasan sebuah agama apa kalau bukan kitab sucinya? Kalau nabinya masih hidup, nabi bisa ngajarin. Tapi kalau nabinya sudah nggak ada, apa yang mau jadi pegang pengikutnya? Kalau bukan kitabnya, gitu maksud saya. Nah, ketika kitabnya kita kuasain, kita sudah mengetahui luar dalamnya, dan ternyata memang terbukti ada kontradiksi, ada ayat yang tidak asli, ya, yang kayak tadi. Seperti itu kan sebenarnya mudah berdakwahnya malah. Yang penting kita menguasai aja kitab mereka. Ya, kalau kita kasih Quran, nah boro-boro beriman, dikasih Quran juga mereka udah menolak gitu. Tapi kalau kitab mereka sendiri, apalagi yang lebih tebal dari yang biasa dia bawa ke gereja, mereka pasti penasaran. Gitu. Lebih tebal ya? Lebih tebal karena itu tidak diperdagangkan gitu. Ya, itulah strategi yang kita lakukan. Dan alhamdulillah setahun belakangan ini hampir setiap hari saya menerima tamu. Kalau saya nggak safari dakwah, ini nanti pulang pasti udah ada yang ngantri nih. Ngantri entah mau berdiskusi atau konsultasi atau ngantri untuk bersahadat gitu. Bahkan alhamdulillah ya, insya Allah ini saya sudah tadi siang sebelum saya berangkat, saya menghubungi rekan saya di Medan, Ustadz Aditya. Beliau informasi bahwa sudah ada 4 orang yang mau bersahadat. Insya Allah besok. Insya Allah ya, saya masih menunggu koordinasi dari mereka. Nah, jadi berdasarkan dari kristologi ini ternyata memang bisa membuka akal dan pikiran saudara-saudara kita yang masih di Kristen hanya berdasarkan logika dan akal sehat gitu aja. Karena ketika sebuah fondasi agama yaitu kitab suci, ketika terdapat kontradiksi, ketika ada ayat yang tidak asli dari bukti-bukti mereka sendiri, apa yang mau disangkal gitu maksud saya. Ya, saya dulu ketika baru-baru belajar kristologi itu, tentu saja kan saya menonton video-video debatnya almarhum Syekh Ahmed Didat. Luar biasa ya, semoga Allah SWT merahmati beliau. Kemudian video debat-debatnya Dr. Zakir Naik, Masya Allah, luar biasa. Juga pendebat-pendebat lain yang di luar negeri, yang di dalam negeri. Tetapi yang saya perhatikan, kebanyakan yang diperdebatkan adalah masalah teologi. Yang paling diperdebatkan antara Islam dan Kristen ini kan Yesus atau Nabi Isa alaihissalam. Yesus Tuhan atau bukan gitu. Yang paling sering diperdebatkan kan itu. Saya berpikir kalau kita berdebat dengan mereka Yesus Tuhan atau bukan, walaupun itu adalah hal yang paling penting juga, tetapi kalau dalam ranah akademis atau dalam ranah ilmiah, pada ujung-ujungnya kalau kita meributkan Yesus itu Tuhan atau bukan, pada ujung-ujungnya kan lakum dinukum waliyadin. Ya, ketika kita sudah bernegara begini, kita memperdebatkan sebuah keyakinan yang dilindungi oleh negara, kita memperdebatkan Yesus Tuhan atau bukan, pada ujung-ujungnya kan dia punya hak, kita juga punya hak. Akhirnya begitu. Mereka mau menyembah pohon pisang pun kita nggak bisa larang, ya kan? Nah, karena itulah akhirnya saya dan teman-teman di yayasan mengambil jalurnya bukan jalur teologi, tapi jalur kritik teks. Gitu.
kritik teks ini yang tadi ayat tidak asli, kontradiksi, nah itu disebut dengan kritik teks gitu ya. Nah, tetapi apakah Quran kita juga lepas dari tuduhan atau serangan? Tidak. Bahkan banyak orang murtad gara-gara dikasih ayat Quran. Loh kok bisa? Bisa. Quran kita juga dipelajari oleh mereka. Gitu ya. Kita di sini belajar kristologi, yang Kristen melalui sekolah tinggi teologinya juga belajar Islamologi. Bahkan sekarang ada kasus hukum nih di Nias. Mereka belajar Islamologi tapi isinya menghujat sesembahan agama orang lain. Sampai begitu. Nah, kalau kita belajar kristologi, kita sudah punya rambu-rambu. Rambu-rambunya apa? Tidak boleh menghina orang lain. Tidak boleh menghina agama orang lain. Tidak boleh menghina sesembahan orang lain, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang melarang. Kalau kita menghina sesembahan mereka, mereka akan menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa pengetahuan gitu. Makanya kita semuanya harus bisa berdakwah kristologi ini, ada bukunya, ada dokumennya, ada literasinya, ada referensinya gitu. Tidak boleh berasumsi gitu. Dulu itu yang paling saya ungkapkan di yayasan ketika saya baru bergabung. Ketika saya melihat teman-teman berdebat tapi tanpa buku, tanpa referensi, tanpa literasi, saya bilang teman-teman kita yang berdebat itu selain bawa nama yayasan, mereka juga bawa nama agama loh. Mereka juga bawa Islam loh. Kalau salah, Islam yang dijelekin sama mereka gitu. Nah, akhirnya karena itu juga mau nggak mau kita harus banyak mengumpulkan buku. Jadi keterusan. Sekarang kalau kemana-mana jadi bawa-bawa Bible. Jadi kayak tukang buku. Itu di mobil ada tuh buku, satu koper isinya Bible semua tuh. Tapi buat apa kita bawa, capek-capek kita bawa buat apa? Buat bukti. Iya. Kalau saya tunjukkan bukti di handphone, apakah mereka langsung percaya? Iya. Tidak percaya. Tapi kalau bisa saya tunjukkan bukti fisik Bible mereka sendiri yang resmi, yang mereka tahu yang menerbitkan siapa, ketika ada bukti di situ, apa yang mau disangkal? Iya. Mereka mau sangkal, memang mereka tetap punya hak. Tapi kan kita bisa menilai, dia juga bisa menilai dia jujur atau tidak dengan diri sendiri gitu. Nah, buktinya dibawa. Buktinya dibawa, saya tunjukkan gitu. Nah, nah itulah yang kami lakukan sehingga alhamdulillah sekarang sudah mulai banyak saudara kita yang muslim dari kalangan masjid ataupun pesantren yang mau menerima ilmu kristologi ini. Kami selalu menekankan kepada jamaah bahwa dakwah kristologi ini adalah dakwah tauhid, dakwah yang mengajak orang bertauhid. Nah, kalau kristologi itu ilmunya, kristolog itu orangnya, ya. Saya bisa disebut kristolog, tapi buat kami di yayasan ini, kristolog di seluruh dunia siapa yang paling hebat? Kristolog mana yang paling hebat di seluruh dunia? Ada yang tahu? Bu? Zakir Naik. Salah, Bu. Siapa? Ada lagi yang bisa jawab? Ahmed Didat, almarhum, salah, Bu. Ada lagi? Ada lagi yang tahu? Kristolog yang paling hebat di seluruh dunia? J. Miller ya? Siapa? J. Miller. J. Miller, salah, Bu. Bukan. Masih ada yang lebih hebat. Ada yang tahu? Ibu-ibu, ada yang tahu? Junjungan kita, Bu. Muhammad. Oh iya. Kenapa Nabi kita saya masih berani sebut beliau sebagai kristolog? Karena kan beliau juga debatnya sama kalangan Yahudi dan Nasrani. Yang pakai mubahalah itu ya. Nah itu. Nah kalau saya belajar bertahun-tahun, Bun, saya harus beli buku sekian banyak. Dr. Zakir Naik juga belajar sekian tahun dari almarhum Syekh Ahmed Didat. Almarhum Syekh Ahmed Didat belajar sampai 40 tahun. Nah kalau Nabi kita belajar, enggak, cuma langsung dapat dari wahyu. Itu paling hebat maksud saya. Jadi Nabi dan sahabat-sahabatnya itu juga berdakwah kristologi. Mereka juga mengajak orang-orang Nasrani pada saat itu untuk apa? Untuk bertauhid. Nah itu yang coba kami ikuti gitu, Bun. Ya, itu sekilas daripada yang namanya dakwah kristologi. Yang buat kami itu adalah dakwah yang mengajak orang untuk bertauhid. Nah tantangan tadi berarti dari luar, dari kalangan Kristen. Ada yang ngancam juga ada karena mereka tidak memahami apa tujuan kita gitu.
mereka merasa agamanya dilecehkan, walaupun kita sudah kasih bukti, mereka tidak terima, mereka ada yang mengancam juga ada. Bahkan ada yang mengutuk, Bu. Oh, besok hari Jumat kamu jam 3 sore kena hukuman dari langit kan gitu. Ada yang begitu. Ada ya. Ketika hari Jumat itu tiba, jam 3 sore saya posting, saya sedang mensadarkan orang. Ya kita nggak pernah takut ya Bun ya, seperti itu ya. Tetapi tantangan dari dalam juga ada, tadi yang seperti apa saya ceritakan, kalangan-kalangan yang belum bisa menerima kajian kristologi. Selain itu juga kita nggak tutup-tutupi lah. Masih ada juga saudara-saudara kita yang muslim yang mencoba menarik kita tuh dalam arti mungkin karena kita sudah tampil di medsos, mereka coba narik kita untuk menjadi pengikut mereka. Gitu. Sebentar. Maksudnya? Ada kelompok-kelompok di dalam Islam yang mungkin berseberangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Nah, seperti itu juga ada. Sampai berdebat sama saya juga di studio saya sendiri 2 jam, ada yang 3 jam untuk mengajak saya ikut kelompok mereka. Yang seperti itu juga ada. Yang sudah dianggap sesat oleh MUI juga ada. Gitu. Saya nggak perlu sebutin kelompoknya lah di sini. Ada lagi Bu. Ada lagi. Nah, yang seperti itu juga mungkin ya tantangan. Tetapi yayasan kami ya, kami kan menerima anggota ini tidak melihat harokat, tidak melihat ormas apa di belakangnya. Ya, kita tidak memilih-milih kamu kelompok apa kita tolak, enggak. Kita terima semua. Cuma di dalam yayasan kita punya aturan sesama muslim dilarang berdebat. Sesama muslim dilarang saling berdebat. Dan kita selalu menjunjung tinggi yang namanya ukhuwah Islamiyah. Mau dari kelompok ormas apapun silakan bergabung, tapi di dalam kita harus bersatu. Ketika berkarya silakan masing-masing dengan akhlakul khorimah. Itu yang di yayasan kami. Memang kami sekarang SDM-nya masih belum terlalu banyak. Kami membagi Indonesia menjadi 8 wilayah. Dari Aceh sampai Sumsel itu wilayah 1. Nanti Lampung sampai Jawa Tengah wilayah 2. Nanti Kalimantan wilayah 3-4, terus kemudian NTB, NTT, Makassar, Manado, Ambon dan Papua gitulah. Kenapa kita bagi wilayah itu sampai 8? Karena kita ngikutin caranya Kristen bagi Indonesia menjadi 8 wilayah juga. Kita samain jadi area kerjanya sama gitu. Ya. Sama, mereka juga membagi wilayah seperti itu. Kita ngikutin, nah karena kan kita ada ordal Bun. Kita ada ordal dan sebagian dari kita juga pernah di sana, jadi kita tahu gitulah. Jangan salah ya Bapak Ibu ya, bahwa mereka juga melakukan misi-misi mereka itu juga dengan cara-cara yang kita tidak sadari. Ya, contoh, ada seorang mantan penerjemah atau apa ya boleh dikatakan mantan orang penerbit kitab baik mereka LAI yang alhamdulillah sudah menjadi muslim, sekarang sudah menjadi dai luar biasa. Dia ngaku dulu dia menyebarkan kitab itu ke seluruh Indonesia. Bagaimana caranya? Kalau ada tempat-tempat yang dilarang, itu mereka tetap berusaha menyelundupkan. Contoh di Padang misalnya. Iya, Padang. Padang kan cukup keras ya? Iya, cukup keras. Mereka tetap menyelundupkan lewat tahu Lubuk Linggau kan? Naik dikit ada Curug kan? Yeah. Nah, Bengkulu kan? Nah, lewat situ. Nah, itu adalah upaya-upaya mereka. Jadi dari teman-teman yang nanti yang lulusan STT dan sebagainya, kita semuanya berbagi informasi. Nah, kita juga mengolah bagaimana kita menghadapi upaya-upaya pemurtadan di Indonesia. Gitu ya. Kira-kira gitu, Bang Dian ya, tantangan dari luar dan dalam. Luar dan dalam. Tapi buat kami yang penting tantangan itu adalah sebagai penyemangat kita juga bahwa dakwah kami ini bukan dakwah yang mudah. Ya, bahkan ancaman secara fisik juga sudah mulai ada. Cuman kami belum terlalu mengkhawatirkan lah buat kami. Tapi tetap ada, makanya kami juga harus selalu berhati-hati. Gitu aja. Jadi kami juga mohon doanya dari Bapak Ibu. Ya. Mudah-mudahan di tempat kami ini, teman-teman di yayasan kami ini tetap semangat, tetap istiqomah.
untuk mendakwahkan ketauhidan melalui kristologi. Demikian Bang Dian, Bunda Roni, terima kasih. Mungkin kalau ada sesi pertanyaan tadi Kak Nalem katanya. tanya jawab. Iya, kita mungkin Ini Kak Nalem apa tadi? silakan kita Kodoni membuka sesi pertanyaan. Silakan, Bunda. Sudah lama Kak jadi simpannya mau pertanyaan. Keluarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersyukur kita kehadirat Allah bahwa pada malam ini terutama kami bisa bertemu dengan Bu Doni Tan yang datang dari Jakarta atas undangan Bunda Roni. Salawat dan salam senantiasa kita hadiahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita menjadi orang-orang pilihan yang mendapat syafaatnya. Amin. Amin. Koh Dodi yang saya tanya sebenarnya sudah jawab tadi. Artinya begini, saya itu saat ini usia sudah 76 tahun. Saya menikah dulu umur 24 tahun. Saya adalah seorang remaja yang aktivis gereja dulu. Orang tua saya juga punya jabatan di gereja, tapi karena mungkin Allah mempertemukan saya dengan almarhum suami, sehingga saya bersedia menjadi mu'alaf pada waktu itu. Sudah lama sekali Bunda. Dulu zaman kami menikah tidak satu suku aja sangat tabu. Apalagi saya waktu itu sampai ayah saya dikeluarkan dari jabatannya di gereja, tapi karena dilihatnya kami terakhir sudah baik hubungan, dipanggil kembali gitu kok. Yang saya selalu risau karena udah kita tahu dan baca juga bahwa bagi kita, bagi kami yang orang tua dan adik-adik ada yang masih non muslim, bila sudah berpulang kita kan nggak bisa mendoakan mereka ya, dan itu kita sudah tahu. Tapi hati kecil itu tetap walaupun mungkin hukumnya saya nggak tahu, ini yang mau saya tanya, apakah sampai jatuh ke haram atau hanya tidak boleh? Karena saya, hati kecil saya tetap mendoakan. Mungkin ibu saya sedang disiksa gitu ya Ustaz ya. Tapi saya mendoakan mudah-mudahan Allah Maha Kuasa, Maha segalanya bisa diterima atau tidak, tapi hati saya sudah berlapang gitu. Itu aja kok yang mau saya tanyakan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semalam Bu datang ke tempat saya seorang akhwat, dia doktor lulusan dari Beijing, China. Beliau juga pernah kerja di Taiwan. Kemudian beliau masuk Islam tahun 2021. Ya. Pembinaannya kurang dari tempat dia bersahadat. Pembelajarannya juga mungkin kurang tepat sampai dia ketemu dengan kelompok-kelompok yang sekarang sedang bermasalah di Indonesia. Jadi dari 2021 sampai sekarang dia bacaan sholat aja belum bisa Bu. Ya, sayang gitu ya, cukup prihatin. Dan pertanyaan utama dia untuk datang ke tempat saya itu sama persis dengan pertanyaan Ibu. Ya. Saya sangat memahami perasaan seorang anak yang tidak boleh mendoakan orang tuanya, karena saya sendiri juga mengalami Bu. Saya sendiri juga ketika baru masuk Islam, saya tanya semua ustadz yang saya kenal, saya tanya guru saya riset semua di Google, saya cari semua referensinya. Tapi ternyata memang bukan ustadz yang melarang Bu, bukan nabi yang melarang adalah Allah SWT. Nah, kalau Allah yang melarang, kan pasti Allah yang lebih mengetahui Bu, kenapa kita tidak boleh mendoakan. Apakah Allah tidak mengetahui kalau kita sedih? Menurut Ibu, Nabi sedih nggak Bu pamannya nggak mau masuk Islam Bu? Pasti sedih. Bahkan penguasa-penguasa di Quraisy itu kan semua kan kerabatnya Nabi semua. Ketika Nabi tidak bisa membuat mereka beriman, apa nggak sedih Bu?
sampai kita sendiri kalau membaca Quran surat apa Masad ya, kita aja punya adab nggak berani kenceng-kenceng bukan. Nabi pasti punya perasaannya gimana paman-pamannya gitu ya. Nah kalau yang semalam yang saya berikan kepada akhwat itu ada di Quran surat At-Taubah Bun, ayat 113 Bun. Tidak pantas bagi Nabi SAW dan orang-orang yang beriman. Kita ini kan mengaku orang-orang beriman Bun. Tidak pantas buat kita Bun. Sabar 113 ya. Apa? Memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik sekalipun orang-orang itu kaum kerabatnya. Nah, jadi bukan Nabi yang melarang, Allah yang melarang. Nah, semalam saya hanya mencoba menghibur akhwat itu dengan begini, Bun. Kita ini kan semuanya punya roh yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita dilahirkan jadi manusia, roh dan jiwa kita sudah berikrar. Ketika kita lahir jadi manusia, kita sudah lupa dengan ikrar itu. Ketika saudara kita yang lain lahir di keluarga muslim, alhamdulillah bersyahadat terus tiap hari. Tapi ketika kayak saya, ketika Melisa atau orang-orang yang seperti ibu juga yang dulu pernah lahir di keluarga yang bukan muslim, berapa tahun sampai kita mengucapkan syahadat kedua kalinya setelah kita dulu bersyahadat di alam ruh gitu, ya. Nah, ruh itu kan kalau di dalam ruh kan nggak ada istilah